para asatidz, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus Ketua DKM Masjid Jami'ah Walidah Ustaz Ahmad Yuliasa beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, Mukarram Bapak Ustaz Salahuddin, Bapak Ustaz Haji Miran, kita doakan semoga guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah barokah ilmunya, mustajab doanya. Segenap para jemaah yang insya Allah kita pada subuh ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pada saat ini masih ditakdirkan oleh Allah bisa mengawali subuh pertama di bulan Muharram ini untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di subuh pertama ini di tahun 1446 Hijrah ini ya, Allah menjadikan kita agar lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga yang punya hajat, yang punya keinginan dikabulkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadi sebab bertambahnya iman dan keyakinan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, syukur yang kedua, kita ini dilahirkan oleh ibu kita, orang tua kita, yang orang tua kita beragama Islam. Oleh karena orang tua kita beragama Islam, ibu dan bapak kita beragama Islam, maka alhamdulillah kita pun bisa beragama Islam. Mungkin ya, kalau umpama kata orang tua kita bukan beragama Islam, kita juga belum tentu barangkali sekarang ini termasuk orang yang beragama Islam. Jadi kalau model kita mah gitu Pak, Islam teh kalau sebagian orang bilang namanya Islam keturunan, kan gitu ya. Kenapa kita Islam? Karena ibu bapak kita Islam. Nah, oleh karenanya nikmat Allah gitu loh, yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mana kita ditakdirkan kita menjadi orang muslim, orang yang beragama Islam, maka itu kita jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai nilai-nilai Islam kita lentur dan luntur, hilang karena pergeseran zaman dan pertukaran waktu. Allah sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina martaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wanti-wanti itu kita dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali kita dalam keadaan berserah diri, kecuali kita dalam keadaan beragama Islam. Maka mudah-mudahan Islam kita ya bukan termasuk Islam KTP gitu Pak.
yang cuman KTP-nya saja beragama Islam, tetapi kepribadian kita, kehidupan kita jauh daripada nilai-nilai Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Karenanya saya coba ingin baca kitab Mirqatus Su'ud ya, karya Al-Fadhil Muhammad Umar Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah atau keterangan dari kitab Tulam Taufik ya, karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir ya. Ada sebuah pasal yang dijelaskan, Pak. Faslun yajibu ala kulli muslimin hibju islamihi ya. Satu pasal yang menjelaskan yajibu ala kulli muslimin hibju islamihi, wajib bagi tiap-tiap orang yang beragama Islam ya, kita nih ya, orang yang beragama Islam, hibju islamihi, menjaga nilai-nilai Islamnya gitu Pak. Karena gitu, godaan, tantangan, nilai untuk mempertahankan nilai-nilai Islam ini begitu berat. Al-Quran sudah menyatakan tuh, walan tarbo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho Pak kepada kita orang yang beragama Islam, hatta tattabi'a millatahum, hingga kita mengikuti milah mereka. Ini kalimatnya bukan dinahum Pak, bukan agama mereka. Tapi kalimatnya millatahum, milah mereka. Apa itu milah? Begini, lebih dari sekedar agama gitu Pak ya. Di ayatnya menjelaskan walan tarbu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan suka kepada kamu, tidak akan ridho kepada kamu, hatta tattabi'a millatahum, hingga kamu mengikuti milah-milah mereka. Artinya begini, hingga kita mengikuti gerak lampa gaya kehidupan mereka, seolah-olah gitu. Biarkan agamanya tetap agama Islam, biarkan KTP-nya tertulis agama Islam, tapi gaya hidupnya jauh daripada ajaran Islam. Cara bertetangganya dijauhkan daripada nilai-nilai Islam. Cara mendidik anaknya dijauhkan daripada nilai-nilai Islam. Cara berekonominya dijauhkan daripada nilai-nilai Islam. Itu usaha mereka untuk mengkaburkan nilai-nilai Islam kita, mengaburkan nilai-nilai akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karenanya kata saya ya, pengarang kitab ini ya, Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir ya, yajibu ala kulli muslimin hibju islamihi, wajib bagi tiap orang yang beragama Islam untuk menjaga nilai-nilai Islamnya. Wa saunuhu amma yufsiduhu, dan memelihara Islamnya itu dari hal-hal yufsiduhu yang bisa merusak nilai-nilai Islamnya, yang bisa merusak ajaran-ajaran yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Apa maksudnya? Kata Syekh Nawawi dalam syarahnya Mirqatus Su'ud, ya, ai an syai'in la yuslihuhu wa la khaira fihi, menjaga dari sesuatu yang tidak ada maslahatnya untuk agama Islam, wala khaira fihi, dan tidak ada kebaikannya untuk agama Islam itu. Jadi kita diajarkan jangan sampai melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan, ya, yang tidak ada kaitannya daripada ajaran Islam kita, nilai-nilai Islam kita. Alhamdulillah, ya, sekarang ini dakwah sudah semakin menyebar, pemahaman Islam kepada masyarakat sudah semakin paham. Alhamdulillah, ya. Itu kalau malam 1 Muharram, ya, hampir tiap masjid mereka mengadakan baca doa akhir tahun dan awal tahun di mana-mana. Tahu di mana Ustaz? Baca kemarin, ya? Enggak. Pawai aja. Kalau saya boleh ngomong mah, kalau boleh ngomong mah nih, ya. Pawai untuk mensyiarkan tuh. Maaf ini ya, ini ngomong di forum pengajian nih. Pawai bagus mensyiarkan, cuma kalau bisa mah next, kalau kita panjang umur, maaf para pengurus, ya, itu doa awal tahun, akhir tahun dibaca tuh. Di saya alhamdulillah Pak, di sekitar 5:30 jemaah dihimbau udah kumpul, ya, kita baca tawasul singkat. Nah kemudian kita baca doa akhir tahun tuh sampai menjelang maghrib. Nah, langsung lanjut sholat berjamaah, ya. Kita lanjut dengan baca Yasin. Malam saya baca Ratib Al-Atos, kemudian Istiqomah di sini, ya. Langsung baca doa awal tahun, ya. Isya sholat, baru pada pawai anak-anak tuh, ya, dipusatkan di lapangan depan Telkom itu, ya. Jadi di antara berusaha menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Islam kita, ya, bilusul tuh kita mulai di tahun baru Islam kita tuh, ya. Ya barangkali walaupun di masjid nggak ada teh husnujon, ya, secara pribadi barangkali baca di rumahnya itu secara pribadi, ya. Cuma alangkah lebih syiarnya lagi tuh, ya. Tidak hanya baca masing-masing pribadi, baca doa akhir tahun dan awal tahun. Bukan hanya sekadar diupload di sosial media menjadi status WhatsApp. Tuh kemarin banyak patret yang bikin status doa awal tahun, doa akhir tahun dibikin status. Tahu dibaca apa enggak gitu. Nah next, ya, kalau saya boleh menghimbau, ya, itu agar lebih syiar lagi Islam di masjid kita, agar lebih syiar lagi nilai-nilai ajaran kita, gitu Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi, gitu. Di pawainya pada Isya kita yang nganter enak, udah sembahyang Isya keliling pawainya, kan begitu Pak. Nah menjelang maghrib kita baca doa akhir tahun, ya. Habis maghrib berjamaah kita istighosah dengan doa tuh. Terserah namanya mau baca Yasin kek, baca tahlil kek, baca ratib kek, baca apa, itu mah teknis. Yang penting diawali malam bersama itu, ya. Ibadah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah apa yang dibaca teknisnya itu mah, ya. Kalau saya semalam itu habis maghrib kita baca Yasin, Ratib Al-Atos, doa awal tahun, tambah doa-doa yang lainnya munajat, agar di tahun ini kita apa yang kita hajatkan dikabul, dimudahkan, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru selesai Isya pada pawai itu malam. Nah jadi lagi-lagi next saya menghimbau kalau bisa mah, gitu, kita panjang umur, next itu dibudayakan. Kita mulai lembaga mensyiarkan nilai-nilai Islam kita. Nah,
Karena di sini dijelaskan ya, wasaunu amma yufidu, memelihara nilai-nilai Islam kita dari hal-hal yang merusaknya tuh, merusak nilai-nilai Islam. Nah, kalau kita nggak mempertahankan, kita pelihara nilai-nilai Islam kita, khawatir, nah gitu, ninggang nanti di anak cucu kita, nah gitu, ninggang nanti orang-orang setelah kita semakin jauh mereka tuh mengenal ajaran-ajaran Islam. Jangan diprotes begini, Pak. Kalau Ustaz di zaman Nabi emang ada kumpul di Nabawi baca doa awal tahun akhir tahun. Bid'ah itu jangan bilang begitu ya. Jangan pakai dikatakan bid'ah. Maka dia bilang begini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa dalam Islam itu dia membuat satu tradisi, satu budaya yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan, di dalamnya terdapat nilai-nilai ibadah, di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau kita sebelum maghrib kita diajarkan baca doa akhir tahun, kita kumpulin jemaah, yuk kita baca doa akhir tahun sama-sama, dibaca oleh seorang ustadz, jemaahnya ngaminin. Jangan bilang begini, sendiri-sendiri baca doanya. Iya, yang ustadz yang bisa baca doa sendiri, bagaimana jemaah-jemaah awam yang kagak bisa baca doa akhir tahun, kan begitu Pak? Yang nggak bisa baca bahasa Arab, maka diajak dipimpin ustadznya, dia tinggal ngaminin. Jangan dikatakan itu sebagai perbuatan yang bid'ah. Justru bagaimana mendakwahkan, menjaga nilai-nilai Islam, orang yang awam, orang yang nggak bisa baca doa akhir tahun, mengaminkan dia bisa baca doa akhir tahun dengan cara apa? Mengaminkan ustadznya yang baca doa awal dan akhir tahun, gitu Pak. Ini menjadi tradisi budaya kita yang memang bernilai Islam. Menjadi tradisi budaya kita ya, memang di dalam terdapat nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat pahala, Pak. Pahala siapa? Pahala orang yang memulainya dan orang-orang yang mengikutinya. Yang mengajaknya, yang memulainya dapat pahala, yang mimpinnya ya. Berapa orang yang ikut, semuanya berpahala. Dan yang memulainya ini, yang mengajaknya ini, memimpinnya ini, kalau kita bagi contoh, begini contoh ya, umpama satu orang mendapatkan satu ember pahala, umpamanya nih, karena dia baca Yasin, baca Ratib, baca doa tuh ya, maka yang memulainya dia mendapatkan sejumlah pahala sebanyak orang yang hadir, tanpa mengurangi pahala kita masing-masing. Maka mudah-mudahan ya, next kalau bisa mas, selain mensyiarkan tahun baru Islam dengan pawai obor, itu budaya kita bersama-sama istighosah lah istilahnya ya. Kita baca doa akhir tahun dan awal tahun ya. Kita baca doa ratib ke, mau Yasin Fadilah ke, mau Ratibul Hadad ke, itu mah teknis. Mau zikir apapun itu mah teknis. Intinya kita berdoa kepada Allah di tanggal 1 Muharram bersama-sama jemaah. Baru sisanya kita lanjutkan dengan pawai obor, itu teknisnya. Maka mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Nah para jemaah ya, jadi kembali, kita itu diperintahkan agar menjaga nilai-nilai Islam kita dari hal-hal yang merusak nilai keislaman, wa yubtiluhu, dan membatalkan hukum-hukum Islam kepada kita, wa yaqta'uhu, dan memutuskan ya, hukum nilai-nilai Islam kepada kita, wa huwa riddah, ialah yang namanya riddah. Apa itu riddah? Riddah sifatnya
orang yang memiliki sifat riddah namanya murtad. Nah gitu Pak. Ya. Soalnya kalimatnya riddah sifatnya, orang yang memiliki sifat riddah namanya murtad. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam kita Pak. Jangan sampai Pak, saya katakan ya, banyak tantangan ujian Pak. Berapa banyak orang lagi masih dari muda remaja dia tekun memegang Islamnya. Banyak ketika di usia senjanya dia beralih ke agama luar Islam, meninggalkan agama Islam. Itu banyak Pak. Ada yang alasannya faktor pernikahan, ya, dia mengikuti agama pasangannya yang di luar agama Islam, dia tinggalkan Islamnya, dia pindah ke agama pasangannya, umpamanya murtad dia. Ada yang kena faktor ekonomi, umpamanya hidup dalam kesulitan, kemiskinan. Ada yang menawarkan beasiswa, menawarkan harta, menawarkan pekerjaan, menawarkan dan lainnya, bantuan, hingga dia pindah ke agama lain, meninggalkan Islamnya. Berbagai macam faktor. Yang pasti, apapun alasannya, apapun argumentasinya, dia telah meninggalkan agama Islam yang tercinta ini. Dan orang riddah itu Pak, orang yang murtad itu dijelaskan wa huwa abhasul kufri wa galajuhu hukman. Nah, kata Syekh Nawawi, wa huwa abhasul kufri, itu sifat kufur yang lebih jelek itu Pak. Nah, sifat kufur yang paling jelek, wa galajuhu hukman, dan hukumannya lebih berat buat orang yang murtad ini Pak, meninggalkan agama Islam. Lebih jelek dari kafir asli gitu loh. Satu pendapat mengatakan demikian. Makanya dulu Pak, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, ketika beliau dilantik menjadi khalifah, dibaiat menjadi khalifah, pemimpin muslim, yang dihadapinya saat itu tidak lain diantaranya orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam. Nah, wa anna riddata tubitul amala in ittasalat bil mauti, dan sifat riddah ini, murtad ini, tuhbitul amal, menghapuskan amal tuh Pak. In ittasalat bil mauti, jikalau bersambung sifat riddahnya sampai mati. Contoh, itu orang teh rajin banget ngaji, umpamanya gimana Islam nih, ya, rajin sholat, rajin ibadah, rajin subuh, bahkan udah berangkat haji umpamanya. Tapi ketika satu lain hal akhirnya berpindah dengan berbagai macam alasan, berpindah ke agama lain, maka dalam agama Islam dihukumi murtad. Apabila bersambung sampai kematian dia dalam keadaan murtad tuh, sampai mati dia dalam agama di luar Islam, maka tuhbitul amal, itu amal ibadahnya, udah haji, sholatnya, baca Qur'annya, ya, itu dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka annal murtada lam ya'mal syai'an, seolah-olah orang murtad itu tidak pernah beramal sedikit pun, padahal amalnya lagi Islam banyak, lagi dia muslim, rajin ibadahnya, rajin tahajudnya, rajin baca Qur'annya. Cuma umpama dia tergiur dengan perempuan cantik umpamanya, kemudian dia pindah agama, mengikuti agama pilihannya, maka seolah-olah dia tidak pernah melakukan amalan-amalan kebaikan sedikit pun. Ketika dia
keluar dari agama Islam dan sampai ajal dia dalam keadaan murtad. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, para jemaah ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya Syekh Nawawi mengatakan wala yaljamu min kauni ridati akba'an wa'il kufri. Kalau tadi kan begini di awal tadi bisa jelasin tuh, murtad sejelek-jeleknya kekufuran ya gitu ya. Tapi ada penjelasan yang kedua, dan tidak mesti begitu gitu ya. Wala yaljamu, dan enggak mesti min kauni ridati akba'an wa'il kufri gitu. Nggak mesti juga orang murtad itu lebih jelek daripada sifat kufur yang asli. Nggak selamanya gitu orang murtad itu lebih jelek dari sifat kufur asli, dari orang kafir asli. Kenapa? Nah, ala taro anna Aba Jahlin wa Aba Lahbin wa amsalahuma akbahu minal murtadin. Apakah kau tidak melihat bahwasanya gitu ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan semasalah keduanya itu lebih jelek minal murtadin daripada orang-orang murtad. Nah, para jemaah ya, dikit lagi ya. Wa qad kathura fi hadzal zamani at-tasawulu fil kalami hatta innahu yahruju min ba'dihim al-fajun tukhrijuhum anil Islam. Wa qad kathura, dan telah banyak fi hadzal zaman, pada zaman ini ya. Jadi di zaman ini banyak at-tasahulu gitu. At-tasahulu itu apa ya? Enteng lidah, nah gitu, asal jeplak, asal ngomong gitu ya. Banyak di zaman sekarang ini at-tasahulu fil kalami, asal ngomong aja dalam kalami itu, asal jeplak kalau ngomong teh, asal bicara aja gitu. Kalau bahasa Betawi asal goblek ngomongnya gitu Pak. Banyak di zaman sekarang orang yang enteng lidah dalam berkata, hatta innahu yahruju min ba'dihim al-fajun turijum anil Islam. Hingga tanpa dia sadari banyak lafaz-lafaz yang keluar dari mulutnya, omongannya yang keluar dari mulutnya ya, itu tukhrijuhum an dinil Islam, yang tanpa dia sadari omongannya membuat dia keluar dari agama Islam. Jadi banyak sering orang yang pada ngomong, asal ngomong, dia nggak sadar tuh omongannya menjadi sebab dia keluar daripada agama Islam. Maksudnya wala yarawna zalika dzanban, dan dia nggak sadar tuh bahwa yang dia omongin itu merupakan satu dosa, merupakan satu kemaksiatan, hijaban anillah. Omongan dia yang karena asal ngomong itu menjadi sebab dia terhijab dari Allah, terhalang dari Allah. Padlan an kauni kufran, terlebih lagi omongannya yang tanpa dia sadar itu bisa menjadikannya dia kufur Pak, dengan sebab omongannya. Nah, para jemaah, ai fa innahum la yataqidu zalika dzanban fa kaifa ya'taqiduna zalika kufran. Kalau mereka itu tidak meyakini omongannya itu merupakan dosa, maka bagaimana mungkin dia yakin bahwa omongannya bisa menjadi sebab dia kafir? Artinya dia nggak sadar gitu Pak.
Karena asal ngomong, asal jeplak, asal bicara, dia nggak sadar omongannya itu merupakan satu dosa. Nah, kalau dia nggak menyadari omongannya sebagai dosa, maka dia pun tidak akan menyadari kalau sesungguhnya dia termasuk sudah keluar dari agama Islam. Makanya saya sering bilang begini, Pak, orang yang tersesat dalam kesalahan itu lebih baik ketimbang orang yang tersesat dalam kebenaran. Soalnya kalimatnya nih, orang yang tersesat dalam kesalahan, orang yang tersesat dalam kemaksiatan, orang yang tersesat dalam noda dan dosa jauh lebih baik ketimbang orang yang tersesat dalam kebenaran. Maksudnya apa? Orang yang tersesat karena dia banyak melakukan kesalahan gitu loh. Dia sadar dia banyak melakukan dosa, dia sadar dia banyak melakukan kesalahan, dia sadar dia banyak melakukan kemaksiatan, maka dia pasti cepat atau lambat akan menyadari kesalahannya. Kenapa? Karena dia memang nyadar kalau dia telah berbuat dosa. Orang mah gitu, orang mah, Pak, ada saatnya dia akan menyadari dosa dan kesalahannya. Kalau dia memang menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, kesesatan, tersesat dalam kesalahan. Tapi orang yang tersesat dalam kebenaran, gitu, dia berbuat salah cuma dalam kebenaran, merasa dalilnya paling benar, dalilnya paling sahih, argumentasinya paling hebat, atau merasa apa yang dia sampaikan berdasarkan agama, hingga dia merasa lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain. Itu tersesat dalam kebenaran. Nah, karena dia itu merasa benar, nggak merasa salah, maka dia nggak akan pernah bisa kita harapkan taubatnya. Kenapa? Wong dia nggak merasa salah, gitu. Dia merasa benar, merasa bacaannya paling bagus, merasa lebih baik dari orang yang bacaannya masih jelek, merasa rajin tahajud, mengecilkan orang yang belum tahajud, merasa istiqomah ngaji, menganggap remeh orang yang belum ngaji. Itu kan tersesat dalam kebenaran namanya. Berbuat kebaikan, ibadah, tapi merasa dirinya lebih baik dari orang yang belum melakukan ibadah. Nah, para jemaah ya, waktu kita sudah habis ya. Sudah masih banyak ini. Selanjutnya nanti akan kita bahas insyaallah. Wariddatu salah satu aksamin, dan riddah itu, murtad itu salah satu aksamin, ada 3 macam ya. Ada 3 macam riddah, ada 3 macam murtad ya. Dan nanti insya Allah akan kita bahas kalau takdirkan. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur ya. Amin ya robbal alamin. Saja barangkali mudah-mudahan ya di tahun baru ini, tahun baru Islam, Allah persambahkan iman keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan naik kalau kita panjang umur, tahun depan kita bisa bersama-sama baca doa awal tahun dan akhir tahun bersama-sama jemaah ya. Kita istighosah di malam pertama Muharram untuk menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru tapawai obor dan lain sebagainya. Al-Fatihah.